kayaknya memancing aja jenengan. Jadi akhirnya ditetapkan Pak Soeharto jadi presiden. Itu pun NU ditinggalkan juga tidak masalah. Itulah peran NU, seolah-olah tidak tegas, tapi itulah sikap NU yang tegas seperti sekarang. Untuk selanjutnya, karena NU akhirnya sebelum itu untuk tahun 71 karena itu dimulai dengan berdirinya Partai NU. Partai NU berdiri muktamar tahun 52 di Palembang. Memutuskan NU harus punya partai. NU kalau tidak punya kekuasaan maka tidak bisa mempengaruhi kekuasaan. Akhirnya pada muktamar tahun 52 catatan itu di sekitar Hotel Suwarnadipa di situ ada penginapan. Berlahir jenengan sudah sunat tahun 1952? Belum sunat ya? Belum ya? Oh belum lahir. Akhirnya dalam 3 tahun muktamar 55, dalam 3 tahun catatan itu cuma 2 tahun setengah Pak. Para kiai, para ustadz yang terhormat. Itu dalam 2 tahun setengah saja pada pemilu 55 NU sudah dapat nomor 3. Padahal partai NU baru 2 tahun setengah sejarah ini. Jadi dengar kiai ojo kok ngurusi Alfiah bintu Malik wae tok, tapi harus ngerti politik yang disajikan Profesor Nadi. 55 karena pertama menang PNI, kedua Masyumi, ketiga NU. Wajar Masyumi partai tua. Akhirnya dalam proses pencatatan pada pemilu 71 terjadi banyak benturan. Sampai pemilu 77 banyak benturan NU dengan negara. Tapi NU tetap berperan aktif mementingkan Indonesia, mementingkan negara. Kita tidak bisa aman untuk ibadah kalau kita tidak punya negara. Kita tidak punya negara kalau negaranya tidak aman. Itu NU lebih mementingkan kebutuhan tentang negara, tentang nasionalisme. Akhirnya karena banyak benturan, akhirnya NU bersikap pada muktamar. Hasil Munas 83 juga di situ Bondo dilanjutkan dengan muktamar 84 NU harus kita. NU tidak minat kemana-mana, tapi ada di mana. Untuk selanjutnya yang terjadi karena waktu itu ada fusi NU, ada diikuti ada PT di situ, ikut di P3, di situ ada Masyumi, ada Al-Wasliyah, ada NU dan ada yang lain. NU ternyata juga akhirnya mengutuskan ini semuanya peran para kiai itu. Saya yakin ini yang senior ini waktu masih ketemu dan tahu sejarah itu, ya Pak ya, kiai yang di belakang. Saya tahu, yakin. Tolong nanti sampaikan. Terus sampai sekarang taruhlah ringkas dari cerita, bahkan anehnya tahun 90 Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi. Tujuannya apa? Ini salah satu peran ulama, Gus Dur sebagai ulama itu memerankan diri untuk pembangunan politik nasional berskala internasional. Padahal waktu itu Indonesia dapat penghargaan dari PBB dan Ramon Magsaysay bahwa Indonesia negara yang paling demokrasi. Tapi ternyata Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi. Waktu itu berdirilah itu IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Waktu itu yang sudah gerak tahu di jalan suka demo, waktu itu menolak, mau diresmikan di Jogja ditolak, resmikan Jakarta ditolak, akhirnya mau Surabaya ditolak, akhirnya tahun 91 IJMI diresmikan di Malang. Dan sejarah nanti dalam forum lain kita yang lebih intensif. Itu semuanya peran NU. Kenapa NU menghalangi? Karena IJMI kita sama-sama tahu ada politisasi agama. Semua dibedali. Terus masuk LDII, karena anak-anak Jogja itu kalau tidak punya duit ikut datang menggunakan LDII. Dulu itu dapat uang 1.000, bensin itu masih 250 perak. Jadi LDII kalau sekarang tidak dapat apa-apa rugi sebenarnya. Tidak usah jenengan di LDII kalau tidak dapat duit. Kita sama-sama tahu dulu secara mencatat pengurus LDII di tingkat cabang itu pasti ketua, wakil ketua, sekretaris benderanya jadi DPR waktu itu.
Itu sejarah. Makanya kalau ada yang pengurus LDI kalau nggak dapat duit, metu wae, lu apik nyangkul sehari dapat gaji 100.000. Ya, ini politisi agama juga. Ini pakainya berlanjut. Sampai begitu reformasi, NU tetap memerankan diri. Kenapa harus Gus Dur? Karena NU ada kepentingan yang lebih besar. Waktu NU sudah mau pecah, dunia sudah mau pecah, banyak dikompari sana sini. Karena kita sama-sama tahu, semua memerankan diri. Kalau tentang Rohingya itu adalah grand design, semuanya ada. Grand design itu semuanya sudah dari dulu Rohingya itu. Makanya karena ada kelompok-kelompok yang menyatu kelompok mereka, bahkan tahan mereka. Jadi mohon maaf ada ormas tertentu yang mungkin Bapak nanti bicarakan. Mungkin saya yakin Kiai sudah ada yang pernah membaca kitabnya Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah, disukan banyak. Ada Darul Arqam, Darul Jihad, Darul Ihsan. Yang penting berbuat baik, Kiai. Jadi sholat aja enggak penting itu. Yang penting berbuat baik. Namanya Darul Ihsan, itu di Maroko pusatnya. Itu Palembang sudah masuk itu. Cuman kita belum ada format yang tepat untuk menyikapinya. Karena kondisi, kalau disikapi sekarang, jangan pilek ini, kok pilek ini, wato lah pilek. Zaman wato, ini aja jadi ribet nih. Makanya kita belum bersikap itu. Ya, makanya dari itu akhirnya pada seera pasca reformasi, akhirnya NU harus merdeka, harus dari semuanya demi kesatuan negara Republik Indonesia. Ini untuk merefleksikan. Dan sampai yang sekarang untuk selanjutnya, karena ini hal-hal yang lebih sensitif dan ada profesor, untuk selanjutnya tolong dilanjutkan oleh Profesor Dr. G.H. Hamamizada. Ini kami hanya membuka jenengan aja, ingatkan jenengan untuk selanjutnya. Nanti jenengan kami tunggu masukan jenengan, usulan jenengan untuk kami bawa. Kalau sekiranya layak di tingkat provinsi, kalau tingkat pusat juga pusat. Maaf Kiai, kenapa kemarin NU harus mencalon, ada bupati dan wakil bupatinya itu ternyata tidak aman. Sekarang ayo kita benahi, mencari yang lebih baik, yang sudah tidak usah belakang sakit dan kita lahir kita, jangan nengok ke belakang. Untuk membangun muara ini kalau bisa dibawa ke PBNU, monggo. Halakoh ini kita dengan waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Tolong berhenti main HP, berhenti selfie, berhenti ngobrol. Demikian dari saya, ada film saya minta maaf untuk dilanjutkan Profesor. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.